Masa jabatan Wali Kota Palu, Hadianto Rashid, bersama wakilnya Reni Alamajido hari ini, Minggu 26 Februari 2023, genap berusia 2 tahun. Hadianto Rashid dan Reni Alamajido merupakan pasangan pemenang kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Palu tahun 2020. Sejak dilantik 26 Februari 2021, keduanya hadir dengan tagline Palu Mantap Bergerak untuk melanjutkan pembangunan di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah. Pada awal periode kepemimpinannya, Hadianto Reni diterpa ujian untuk mengendalikan wabah pandemi COVID-19. Reni yang berlatar belakang dokter berperan penting dalam merumuskan kebijakan hingga Kota Palu mendapat apresiasi langsung dari Presiden Jokowi dalam percepatan vaksinasi dibandingkan daerah lain. Selama 2 tahun terakhir, Wali Kota Hadianto Rashid juga kerap membagikan aktivitasnya melalui media sosial. Selain itu, ia juga membuat website laporwalikota.palukota.go.id yang berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk mengadukan permasalahan di wilayahnya. Melalui website tersebut, Hadianto akan merespon langsung setiap laporan warga yang masuk dan disampaikan lewat Instagram pribadinya. Selain melalui website, pria berusia 47 tahun itu juga mempersilahkan warganya mengadu langsung dengan mendatangi rumahnya di Jalan Nuri mulai pukul 6.30 hingga pukul 7 pagi. Hadianto Reni memiliki 54 program prioritas yang akan mereka jalankan hingga 2024 mendatang, termasuk mengincar Piala Adipura pada tahun ini. Dua tahun sudah Hadianto Reni memimpin Kota Palu. Sudahkah semua janji terpenuhi? Lalu, apakah kondisi Kota Palu lebih baik dibandingkan 2 tahun lalu? Berikut kami tampilkan komentar warga. Pak Hadi itu menurut saya dari segi infrastruktur kota mulai tertata bagus, dari segi lingkungan bersih juga, mungkin dari tata letak kota menurut saya itu sudah lumayan bagus lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Kerjanya selama dia menjabat di Kota Palu itu bagus, baik, terutama dalam pembangunan luar biasa sekali. Dan tingkat pembangunan soal kemarin dan bencana alam itu sudah hampir merata di semua wilayah di Kota Palu. Menurut saya pembangunan luar biasa. Perubahannya itu saja yang kita masih menjual di sini kan. Kemarin sempat dibilang ini mau dianu toh, ya, mau digusur. Maksudnya bukan digusur perbaikan ini dan untuk dipindah, mungkin dipindah. Iya, mau dipindahkan. Kalau untuk sarana prasarana, ya alhamdulillah saya melihat ada perubahan dari infrastruktur, terutama jalan raya. Terus ini kemarin sempat dijanji juga untuk sarana prasarana itu termasuk juga gedung. Dalam hal ini gedung kesenian yang sempat dijanjikan itu sudah mulai dibangun. Itu adalah perubahan selama 2 tahun ini. Yang nampak paling depan ya, taman. Kita lihat ada taman baru di launching
Taman Nasional itu ya. Ya itu kelihatan meskipun agak sedikit mengganggu karena dapat juga di pemberitaan teman-teman bahwa desainnya mirip dengan salah satu taman di negara luar. Yang kedua jalan ya. Jadi beberapa jalan di lorong-lorong itu diperbaiki. Ada satu jalan yang itu jalan ke kampungku di Taweli sana. Jalan yang kayaknya masih dari saya SMP terakhir itu diperbaiki dan sekarang mulus begitu. Ada tanam bunga trotoar begitu. Meskipun trotoar udah dibangun dari sebelumnya ya, trotoar yang lebar, tapi bunga-bunga jadi mulai menghiasi jalan ya, itu hal-hal. Pelayanan publik kemarin kan contohnya kayak saya ada di organisasi saya mungkin ada beberapa kajian terkait bagaimana kemudian proses pelayanan publik. Kayak contohnya kalau ada orang warga Kota Palu yang mau mengakses yang namanya beasiswa, dia pernah menghadap ke kantor wali kota, katanya dia harus dikembalikan dulu di kelurahan. Terus kelurahan bilang oh tidak bisa, ini dari kebijakan wali kota. Jadi tidak adanya harmonisasi dari antara tingkat wali kota dan sampai tingkat lurah. Mungkin itu agak disharmonisasi. Aduh, itu lagi parah. Bersamaan dengan semenjak lurahnya ini juga setengah mati untuk pengurusan, banyak aturannya. Bukan menyelesaikan masalah, bukan membantu masyarakat, malah menyulitkan masyarakat. Setengah mati. Yang ini begini, apalagi macam kita hanya kos-kosan, kalau kita mau urus apa-apa dimintai surat tanah. Bagaimana orang kos-kosan mau mintai surat tanah? Sudah lumayan bagus juga karena pegawai-pegawai kayak kantor lurah itu kan mulai disidak-sidak. Dia kan sering turun sidak. Jadi yang kemarin-kemarin itu yang bisanya kita mengurus apa-apa di kantor lurah itu bisa sampai satu minggu, mau dua minggu biasa. Sekarang bisa 1 hari bisa selesai. Karena peraturan dari Pak Wali. Pelayanannya masih kurang menurut saya di Kota Palu. Misalnya seperti pembuatan KTP itu kan masih sana kemari orang di jalan. Mungkin dipermudah lagi di setiap datang di tempat masing-masing. Kan orang sekarang sudah menurun tingkat ekonomi. Otomatis kalau membuat urusan tuh perlu dana, misalnya kemarin punya rutin untuk setiap wilayah itu datang sosialisasi di setiap daerah biar masalah seperti pelayanan itu terjamin. Kita baru selesai melewati COVID-19. Saya mengapresiasi penuh kepemerintahan yang sekarang ini, apalagi Ibu Wakil Wali Kota kita, mantan Kepala Dinas Kesehatan. Saya ada di satu grup penanganan COVID bersama beliau dan memang respon cepat. Dari segi kesehatan menurutku ada banyak perbaikan. Dan juga untuk rumah sakit Anutapura itu kan juga pembangunannya terus berjalan ya sekarang, dan mudah-mudahan itu bisa lebih cepat sehingga masyarakat bisa lebih mudah menjangkau layanan. Yang memang itu waktu itu ada dia kasih tahu bantuan begitu, tapi sampai sekarang nggak ada. Nggak tahu kita bantuan apa, hanya saja dia nggak tahu gitu. Lalu untuk PKL, jual PKL ada anunya. Tapi sekarang tidak ada. Itu sempat juga kita orang kemarin bertanya-tanya toh, kan itu yang dijanji, mungkin kita orang pikir itu sudah yang dijanjikan waktu itu Pak Hadi karena berupa UMKM itu, tapi namanya yang terpilih yang dapat, tidak semua di sini, hanya separuh saja yang dapat. Dari kalau anak muda kayak itu orang toh, mungkin dari sisi ya rumah-rumah kreatif lah. Gitu. Itu yang perlu perlu ditingkatkan. Maksudnya anak muda itu supaya tidak supaya ada anak-anak muda orang Palu itu kayaknya kurang tempat inspirasinya, tempat memang khusus tempat menjalurkan kreatifnya dan begitu menurut saya. Selama kepemimpinan Wali Kota Palu memang ada yang harus kita apresiasi dan ada memang yang harus kita kritik untuk bagaimana kemudian kerja-kerja dari wali kota itu dapat
maksimal keseluruhan selama 5 tahun. Tapi ada beberapa keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat, contohnya seperti sampah. Dan memang terkait statement Pak Hadi kemarin mengenai iuran sampah itu sampai terjadi sampai wali kota mengatakan bahwa kalau toh sampai 2 bulan berturut-turut iuran sampah tidak dibayar, maka akan terjadi pemblokiran yang namanya pemblokiran KTP. Dari catatan kami itu harus diverifikasi dan di pemerintah kota ya. Masih ada sekitar 2.632 yang harusnya mendapatkan huntap yang sedang dibangun bersama dengan PUPR menggunakan dana hutang Bank Dunia. Tapi total secara keseluruhan itu ada 2.671. 39 dikeluarkan dari data itu karena khusus yang lere akhirnya digunakan pembangunannya lewat APBN, tidak lewat dana hutang Bank Dunia. Jadi di tahap awal ketika Pak Wali Kota dan Ibu Wakil mulai menjabat, itu menyelesaikan problem-problem dasar saya rasa sekaitan dengan gugatan atas kepemilikan tanah dan lain-lain, terutama yang ada di Palise Kalangguni dan yang ada di Tondo. Tapi semakin ke sini progres pembangunan huntapnya itu masih aja pelan gitu. Ada tahapan tetapi tidak kencang. Tidak gesit begitu ya tahapannya. Problemnya ada di mana? Kalau dulu di tahap awal kita dengar problemnya adalah lahan. Yang kedua problemnya adalah data. Nah, ini problem klasik. Dan ini yang kemudian menjadikan proses yang lambat ini menjadi lanjutan penderitaan yang dialami oleh para penyintas. Yang ada yang masih di Huntara, ada lebih banyak yang sudah terusir dari Huntar yang menurut kami mereka menjadi tunawisma hari ini. Apakah sejauh ini sampai hari ini pemerintah daerah di Kota Palu peduli? Peduli enggak bahwa dalam 2 tahun terakhir ada perempuan yang bunuh diri di Huntara, hutan kota? Peduli enggak bahwa dalam 2 tahun terakhir ada anak-anak yang diperkosa di Huntara? Nah, hal-hal yang seperti ini ketika tutup mata begitu hanya berfokus pada persoalan huntapnya akan jadi, tapi tidak melihat problem pemenuhan hak dasar yang lain. Yang lebih parah, mereka udah nggak dapat sembako dan tidak dapat makanan lagi kan. Mestinya dalam 2 tahun kepemimpinan wali kota dan ibu wakil wali kota hari ini itu gencar ya menggunakan seluruh daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini untuk melihat problem-problem hak dasar pada saudara-saudara kita yang penyintas masih jauh dari situasi lain. Harapannya insya Allah kalau masih terpilih dan di sisa kepemimpinan ini paling tidak adalah celah-celah. Ini dalam ruang seni ya, paling tidak apresiasi, memberikan ruang apresiasi terhadap karya, talenta Sulteng, Palu khususnya, dalam ranah musik, karya. Intinya buatkan panggung-panggung ekspresi, panggung di mana panggung itu melibatkan semua karya-karya anak-anak Palu. Belum ada kebijakan atau perwali yang dia keluarkan untuk ojol-ojol. Mungkin kalau usul untuk mungkin masalah parkir untuk driver ojol mungkin bisa dikasih free lah, diberi usul istilahnya keistimewaan lah masalah parkir. Mengenai kita menjual setidaknya dukungan lah untuk kita, dukungan untuk kita menjual di sini. Kita tidak perlu bantuan berupa materi, dana apa, kita tidak perlu itu, tapi kita butuh dukungan saja, cukup dukungan saja supaya kita tidak. Kalaupun kita mau digeser dari sini, kita mau kemana? Tapi ini kan kita tidak tahu mau dikemanakan. Belum ada. Kalau memang ada upaya kan pasti ada pemberitahuan. Paling hanya dari kelurahan. Saja yang penting kita belum disuruh ini dan pindah. Misalnya kita cuma di sini juga. Kemarin kan sempat mau dipindahkan toh. Kalau untuk pindah kayaknya kita maksudnya belum bisa begitu. Ya. Baru hanya pencariannya kita hanya di sini saja. Iya, janganlah. Maksudnya kalau belum itu kan kalau pembangunan jembatan pasti mau ditetapkan, tapi kan belum juga. Maksudnya janganlah untuk sekarang. Shelter. Itu janjinya beliau. Iya. Ke para driver kemarin. Shelter, tempat peristirahatnya untuk ojol. Iya. Biar parkir, itu yang perlu direspon. Karena banyak tukang parkir liar kan.
Itulah komentar sejumlah warga terkait 2 tahun kepemimpinan Wali Kota Palu Hadianto Rashid. Bagaimana pendapat kalian Sobat Bills? Apakah Hadianto layak melanjutkan kepemimpinannya hingga periode kedua? Tulis komentar kalian di bawah.